Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen komunikasi digital dan pendidikan 5.0. Jadi pada abad ke-21 ini kita telah mengalami perubahan besar, yaitu adanya digitalisasi atau setiap lini kehidupan kita telah dimasuki oleh dunia digital, dan tak terlepas itu dalam dunia pendidikan. Jadi dunia pendidikan sekarang sudah tidak bisa terlepas lagi dari yang namanya digitalisasi dan pendidikan 5.0. Nah, maka dalam hal ini pendidikan sangat bergantung pada yang namanya pendidikan 5.0, yaitu penggunaan digital dan media lainnya untuk menunjang pembelajaran. Nah, maka dalam hal ini sebagai seorang guru maupun seorang pendidik, kita harus bisa memanfaatkan digital itu sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Dan kita juga tidak boleh tidak mengikutsertakan diri dalam proses zaman digital ini, karena jika kita tidak mengikuti digitalisasi itu dengan sesuai zaman, maka kita akan tentu mengalami ketertinggalan, apalagi itu di dalam dunia pendidikan. Maka dari itu kita sangat dituntut untuk bisa menggunakan dan memanfaatkan media digital itu dengan sebaik mungkin dan sebijaksana mungkin agar proses pendidikan kita mengalami kemudahan dan kemajuan yang signifikan. Salah satu contoh digitalisasi atau media digital yang dapat membantu kita di dalam meningkatkan kualitas pendidikan yaitu dengan adanya monitor atau media yang bisa digunakan sebagai bahan ajar berupa video, berupa foto, berupa PowerPoint untuk lebih memudahkan siswa atau peserta didik kita memahami pelajaran dan agar proses pembelajaran kita menjadi lebih menarik dan menjadi lebih berwarna. Nah, maka selain media-media itu juga ada yang namanya media sosial. Media sosial itu juga bisa kita gunakan untuk menunjang proses pembelajaran, seperti kita mencarikan bahan ajar, mencarikan video ajar untuk para peserta didik agar peserta didik itu lebih mudah dalam memahami pembelajaran yang sedang dipelajari. Maka selain dari kita menggunakan media itu dengan bijak untuk membantu mempermudah proses pembelajaran, kita juga harus sangat menanamkan pada diri kita sendiri, pada peserta didik, dan pada siapapun yang menggunakan di media digital itu tentang kesadaran akan adab dan etika digitalisasi. Artinya apa? Artinya kita harus menekankan pada diri sendiri, menekankan pada siswa atau peserta didik tentang adab-adab dan etika-etika yang harus dimiliki oleh peserta didik maupun diri kita sendiri, sehingga penggunaan media sosial itu tidak berdampak negatif terhadap diri kita. Apa contohnya? Contohnya ketika seseorang tidak memiliki adab dalam media sosial, dalam dunia digital, maka akan mudah tersebarnya berita-berita bohong, karena dalam dunia digital penyebaran atau perluasan informasi itu sangat cepat dan tidak bisa dibendung. Maka dari itu kita harus bisa memfilter penggunaan digital itu dengan baik, sehingga
kita tidak termakan oleh berita bohong dan kita juga tidak ikut andil dalam menyebarkan berita bohong. Maka pada kesempatan kali ini itulah sedikit penjelasan tentang manajemen komunikasi digital dan juga pendidikan 5.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.